Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami dapat melaksanakannya dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31. Kitab Keluaran 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop menyeberangi laut Teberaum. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan mengusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kalau ada sakit, semoga melalui firman ini Bapak Mama semua dapat disembuhkan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau membahas kitab Keluaran tentang perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Perlu kita mengingat bahwa di hari Selasa kemarin, kita membahas untuk pertama kalinya bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan melalui jalan-jalan yang ditentukan Tuhan. Nah, pada hari ini kita membahas bagaimana dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk keluar dari bangsa Mesir itu, mereka ternyata melewati berbagai jenis pencobaan dalam perjalanan mereka. Salah satunya adalah dengan menghadapkan mereka dengan laut yang sangat luas dan dalamnya yang tidak terkira. Ini merupakan pencobaan yang diberikan Allah bagi bangsa Israel. Pencobaan iman ini untuk membuat mereka semakin percaya dan semakin yakin tentang kemahakuasaan Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena laut yang dihadapkan kepada mereka tidak menelan hingga mereka mati, tetapi Allah memberikan satu mujizat yang sangat-sangat besar melalui Musa untuk membelah lautan itu. Dan bukan hanya membelah lautan itu, tetapi membiarkan dinding-dinding dari lautan terbelah dan membuat mereka bisa berjalan di tengah-tengah lautan, berjalan di tanah yang kering untuk melewati lautan itu. Lalu setelah mereka semua melewatinya, Allah mengkacaukan lautan itu dan mengembalikan seperti semula. Dan dalam keadaan itu juga pasukan-pasukan Mesir yang mengikuti dan mengejar bangsa Israel habis lenyap, dikacaukan di dalam laut itu. Dan dari situ pula bangsa Mesir menyadari dan mengetahui betul bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mau belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan diberikan berbagai jenis pencobaan untuk mencapai satu titik di mana mereka bisa sampai di tanah yang diperjanjikan Allah. Ketong semua akan mau melalui proses yang panjang yang sama seperti bangsa Israel lalui. Entah itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pendidikan, dalam kehidupan pekerjaan, dan sebagainya di dalam rumah tangga. Kita akan menemukan hal-hal yang begitu banyak mencobai kita. Dan proses-proses yang Tuhan percayakan itu adalah proses yang baik yang membuat kita semakin terus percaya dan yakin bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bahwa dalam segala proses yang dipercayakan dalam kehidupan kita adalah untuk sesuatu yang baik, untuk pribadi lepas pribadi kita. Maka saya percaya dan saya yakin bahwa segala sesuatu yang menjadi mujizat Tuhan di dalam kehidupan hidup mewujud nyatakan kehadiran dan penyertaan Tuhan.
Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan kita dalam kehidupan kita. Selamat menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan senantiasa memberkati kita.